Kota Salatiga merupakan kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berada di lereng Gunung Merbabu, sehingga membuat kota ini berudara cukup sejuk. Secara administratif, Kota Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Sidorejo, Argomulyo, Sidomukti, dan Tingkir dengan 22 kelurahan. Luas wilayah Kota Salatiga pada tahun 2012 tercatat sebesar 56,78 km persegi dengan jumlah penduduk 173.874 jiwa. Konon, asal-usul Kota Salatiga berasal dari sebuah batu andesit berukuran panjang 170 cm, lebar 160 cm dengan garis lingkar 5 meter, yang selanjutnya disebut Prasasti Pelumpungan. Kota Salatiga sebagai Indonesia Mini yang diperspektifkan dengan adanya Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW, di mana mahasiswanya berasal dari berbagai macam suku bangsa dari pelosok tanah air se-Indonesia. Di samping itu pula, Kota Salatiga terletak di antara Kota Semarang dan Solo, yang menjadi pusat serta ikon pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sehingga Salatiga merupakan jalur padat perlintasan dan persinggahan penduduk luar kota. Hal ini juga didukung letak Salatiga yang berdekatan dengan kota pariwisata seperti Magelang, Kabupaten Semarang, dan Yogyakarta. Kota Salatiga juga terdapat sekolah internasional yang para siswanya berasal dari mancanegara, sehingga menjadi salah satu atensi penting mengingat banyaknya orang asing yang melakukan aktivitas di Kota Salatiga. My name is Alan, my wife's name is Driellen. We are from Brazil. We are here around 1 year, and Kota Salatiga, the city is really wonderful to live with. People are really friendly. Of course, the police di sini, every policeman that we have met up to now, they are really good with us. We already have some friends of police station also, and generally when we have some problem here, we already had some problem in the street when someone we talk with crash with another motorcycle, and they were really friendly to help us. The policemen di sini, in this place here, they come to us and they help us. They call us and they try to help us better than they can. So all the time that we need them, they are here for us and helping us also. So it's really good to be here, really safe also. Salatiga juga merupakan kota perdagangan dan industri, di mana banyak perusahaan dan industri yang berada di Kota Salatiga. Kota Salatiga juga sangat majemuk di dalam agama dan budaya. Berbagai macam agama dan kepercayaan hidup bersama dalam keharmonisan. Dengan beragamnya potensi yang ada di Kota Salatiga, memerlukan strategi khusus di dalam menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif serta meminimalisir tindakan kriminalitas yang membayangi masyarakat Kota Salatiga. Upaya preemptif dan preventif dalam pelaksanaan tugas lebih dikedepankan daripada menggunakan tindakan represif. Hal ini memberikan peluang bagi warga untuk langsung menyampaikan masukan dan saran terkait upaya perwujudan situasi Kamtibmas yang kondusif. Polres Salatiga terletak di Jalan Adi Sucipto nomor 1, tepatnya di depan alun-alun Kota Salatiga. Polres Salatiga berdiri pada akhir abad 18 yang pada masa penjajahan Jepang bernama Detasemen Polisi dan bertempat di Tuntang, yang sekarang menjadi Satlantas Polres Salatiga. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka Detasemen Polisi diganti menjadi Komando Resort Kepolisian 932 Salatiga. Dan pada tahun 1965,
Komando Resort 932 diganti menjadi Kepolisian Resort Salatiga atau Polres Salatiga. Bangunan-bangunan yang ada di Polres Salatiga merupakan bangunan bersejarah. Pendopo Polres Salatiga dulunya merupakan pendopo Kadipaten yang dipimpin oleh Raden Tumenggung Prawiro Kusumo yang dikenal dengan julukan Bupati Sedo Amuk. Pendopo ini pada tahun 1945 juga pernah digunakan oleh Barisan Keamanan Rakyat BKR untuk membunuh kepala polisi Jepang. Pendopo Polres Salatiga dulunya juga ditempati oleh seorang patih, sehingga namanya menjadi Kepatihan. Nama ini terus digunakan untuk asrama Polri yang berada di lingkungan Polres Salatiga. Wilayah hukum Polres Salatiga dulunya mencakup wilayah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Hingga pada tahun 2004 dipecah menjadi Polres Semarang yang mencakup wilayah Kabupaten Semarang dan Polres Salatiga mencakup wilayah Kota Salatiga dengan membawahi 4 polsek, yaitu Polsek Sidorejo, Polsek Argomulyo, Polsek Sidomukti, dan Polsek Tingkir. Polres Salatiga beserta jajarannya mengembangkan strategi-strategi yang menarik serta inovatif untuk mendukung tugas pokok Polri sesuai visi Polres Salatiga yang bertekad mewujudkan Kota Salatiga yang kondusif melalui upaya penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan bekerja sama dengan instansi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang tentram, harmonis, serta mengedepankan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terobosan kreatif tersebut dilaksanakan oleh seluruh jajaran, mulai dari bintara, staf, hingga perwira Polres Salatiga. Terobosan yang dilaksanakan dengan melibatkan dukungan dan peran serta aktif dari seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintah sebagai perwujudan sinergis yang baik untuk mencapai tujuan dari setiap program terobosan kreatif tersebut. Dari Satpol PP yang mewakili pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini sering melakukan kerjasama dengan kepolisian dalam bidang penegakan hukum, penegakan perda, pembinaan masyarakat yang berhubungan dengan Polmas. Selama ini kita selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan sudah sangat bersinergis sekali, dan kerjasama itu terus kita jalin sampai saat ini. Program terobosan kreatif yang telah dilaksanakan Polres Salatiga adalah Birota Senin Pagi. Setiap Senin, setelah apel pagi, seluruh anggota melaksanakan pembinaan rohani. Hal ini bertujuan untuk menjadikan pribadi anggota menjadi lebih beriman dan bertakwa, dan sebagai dasar di dalam pelaksanaan tugas untuk melayani dan mengayomi masyarakat. Bioskop keliling Kamtibmas. Bioskop Kamtibmas dibuat sebagai sarana himbauan Kamtibmas dalam bentuk film-film menarik, sehingga pesan dapat disampaikan secara mudah kepada masyarakat. Himbauan dalam bentuk film ini meliputi ancaman narkoba, curanmor, penipuan, dan berbagai macam himbauan lainnya. Kami atas nama Ketua RW 4 dengan adanya ditayangkan oleh kepolisian malam hari ini, masyarakat sangat menguntungkan sekali dengan tanggapan menerima sekali dengan adanya bioskop ini. Sambang Kontrol Siskampling. Anggota Polres Salatiga melaksanakan patroli, mengunjungi dan menyambangi pos-pos keamanan lingkungan di wilayah Kota Salatiga secara rutin. Kegiatan ini merupakan upaya pembinaan dan penyuluhan pengamanan swakarsa dalam meningkatkan peran aktif serta partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif. Penebalan Babin Kamtibmas.
Penebalan Babin Kamtibmas yang dicanangkan oleh Polres Salatiga merupakan terobosan kreatif yang diampu oleh seluruh anggota Polres Salatiga, mulai dari brigadir sampai perwira, dengan tugas berkunjung ke warga masyarakat yang didasari surat perintah Kapolres nomor polisi Sprint 288-2/2004 tanggal 14 Februari 2014. Salah satu terobosan kreatif yang dilakukan Polres Salatiga adalah pendirian Kantor Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau BKPM Kawasan Perkotaan diresmikan pada tanggal 24 Maret 2014 oleh Kapolres Salatiga. BKPM ini untuk konsultasi atau untuk sharing, problem solving permasalahan-permasalahan. Ini pertama kali di Jawa Tengah nih, ya? Sesuai dengan instruksi Pak Dirjen Kapolda Jawa Tengah, beberapa daerah, namun kita di sini adalah pertama kali bisa mengoperasionalkan pos BKPM. Berapa personil yang nantinya akan personil di sini 4 orang dalam satu hari, 24 jam, yaitu berdinas secara bergantian. Karena Polres Salatiga merupakan salah satu Polres di Jawa Tengah yang ditunjuk untuk menjadi pilot project program Polmas. Personil BKPM memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain untuk melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan secara administratif maupun informasi dan himbauan seputar Kamtibmas, melaksanakan kunjungan ke rumah warga dan tempat pelaku usaha dengan membawa belangko berkunjung, kartu nama, dan stiker berkunjung, melakukan pengumpulan dan pengarsipan seluruh belangko kunjungan penebalan Babin Kamtibmas terpusat pada BKPM dan supervisi tindak lanjut dari saran dan masukan warga. Dengan respon yang cepat, mendatangi setiap informasi TKP yang ada dan menjadi fasilitator apabila di komunitas tempat tinggal warga terjadi gangguan Kamtibmas untuk dicari solusi pemecahan masalah bersama. Delok kartu iki piye? Iki sing ngakon sapa? Lah aku sing ngono Pak Ompo kok. Delok kartu sing dhewe. Ora, lah nopo? Jaluk kartis nopo? Delok. Napa jaluk kartis nopo? Sik. Direbut sing apik ayo ngono wae. Ya iki aku kerja ngerti-ngerti iki teko. Wis ngono wae direbut ngono ayo. Oke. Mas ngerti iki teko jaluk kartis. Ini ki lahanku. Ya iki kan lahan umum to, Pak. Ora, karepmu piye? Ya ora arep kerja ning kene, Bos. Oke. Ora iso. Ning kene aku arep melu kerja ya. Sing kon Pak Opong. Iki lho Mas, aku kerja cucu bapak iki teko. Karepe aku ora entuk nang kene. Saiki ning kantor BKPM Taman Sari ya. Masuk. Ada yang saya bantu? Ada Pak, ini ada pertikaian di area parkir namanya. Laporan saya tindak lanjuti dan sekarang kita cek langsung ke TKP-nya, bisa diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak terjadi masalah yang berkepanjangan. Mari Pak, kita ke sana. Melu kerja kene. Berdasarkan laporan Pak Slamet tadi ke pos BKPM Taman Sari, Pak Jenengan ada masalah lahan banjir. Nah ini tolong pada permasalahan ini diselesaikan di tempat hukum, jadi tidak selesai malah kita nanti bersifat secara hukum. Mari kita selesaikan ke pos BKPM Taman Sari untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Kemudian di sana bisa dibentuk secara hati ke hati. Ya, ayo. Nah, ini
selamat datang Bapak-bapak, Mas-mas sekalian di pos BKPM Taman Sari Salatiga ini. Ini pos BKPM di bawah Polres Salatiga, di mana pos ini keberadaannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat, baik masalah menyangkut kriminal ringan maupun masalah sosial. Di mana Bapak tadi, Mas-mas tadi ada pertikaian di lahan parkir, pada intinya mau rebutan lahan parkir. Nah, untuk itu karena memang tempat fasilitas umum, nah ini tolong permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan daripada nanti diselesaikan secara hukum, adu jotosnya, terus permasalahan apa itu pemerasannya apa, kita malah terlibat dengan hukum, tidak ada yang menang, malah jadinya dendam. Kowe sing ngangkat sapa? Aku sengon Pak Hari. Aku nyangkut wis suwi lho, wis 12 tahun. Nah iya, tapi kan kono sempat ora ketok nang kene, terus aku ngomong Pak Hari, Pak, aku tak melu parkir kene. Lah saiki kayak Pak Heri ndang kowe. Saya tandane ya. Dan kowe Pak Hari. Pak Hari dipanggil. Moga Pak Hari. Nih. Nah ini Pak yang ngurus saya itu Pak Hari ini. Nah, ini sebenarnya untuk permasalahan ini kalau dibiarkan bisa menjadi tindakan kriminal dan tidak menjadi apa di lingkungan perkiraan sana itu juga mengganggu ketertiban umum. Nah ini jenengan sebagai orang yang dituakan, ditolongkan di lingkungan sana Pak. Nah ini bisa menengahi Pak. Nah ini permasalahan yang ada. Kalau ya sekarang kita antara Mas Yogi sama ini bareng-bareng parkir bersama, kita aja enak tuh daripada gerbuk, daripada ada yang liar, ada yang itu ya kan. Lebih baik gitu. Bagaimana Pak dengan kedua belah pihak ini Pak sempat Pak Yogi bisa menerima saran dari Pak Hari Ya. sebagai Olah bareng-bareng gitu. ini untuk menyelesaikan permasalahan ini secara keluargaan. Dikelola bareng-bareng itu kan malah enak daripada Islam. Ya, berarti ini poin yang kita ambil pada kesempatan hari ini, pertemuan masalah menyelesaikan problem solving yang ada. Berarti saya buat suatu surat kesepakatan bersama yang pada intinya permasalahan rebutan lahan parkir yang ada di lingkungan Bapak ya, ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan hasil bahwa kedua belah pihak memahami ya Pak. Ya ini saya bacakan bahwa putusan dari pertemuan hari ini untuk menyelesaikan masalah rebutan lahan parkir kita terbitkan merupakan surat kesepakatan bersama yang artinya pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2014 ya pukul 14.00 ya pertanyaan ingin bertanda tangan di bawah ini yaitu dari pihak pertama Bapak siapa? Pak Sentot dan pihak kedua Pak Yongki sudah menyepakati kedua belah pihak damai, tidak mengulangi perbuatannya ya, masalah parkir pada intinya dikelola bersama, dan dari Bapak Hari sebagai lingkungan juga ingin situasinya kondusif dan kedua belah pihak yang bertiga ini bisa menjaga keamanan lingkungan setempat. Ini silakan kalau berjabat tangan bahwa ini masalah selesai. Ya, nah, masih. Polri mengeluarkan Skep 737 di mana di sana memberikan peluang kepada masyarakat bersama-sama polisi untuk menciptakan kondisi yang aman, kondisi yang tertib di tengah-tengah masyarakat.
Kemudian mengingat bahwa masyarakat kita memang banyak yang belum paham tentang hukum, maka di sana KPM bersama-sama dengan Bapak Polisi itu senantiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang aspek-aspek hukum, sehingga masyarakat diharapkan nanti bisa mentaati dan patuh terhadap hukum itu sendiri. Karena ini merupakan kebutuhan kita bersama, maka tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama dengan adanya SKEP 737 itu, maka masyarakat melalui tokoh-tokoh ini membangun satu kelembagaan yang namanya Forum Kemitraan Polisi Masyarakat, mana menggerakkan pada kelompok-kelompok yang ada, apakah kelompok ibu-ibu, kelompok pengajian, kelompok pemuda, kelompok karang taruna, dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Bagaimana kita bisa membangun masyarakat ini melalui PAM Swakarsa yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat.